Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang sedang berada di rumah yang bersaat teduh bersama kita, Sektor 5 GKI Residen Sudirman. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 17 sampai dengan 22 dengan tema menderita tidak mau. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian Engkaulah Kekuatanku. Mari Bapak Ibu kita pujikan bersama. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau pulihku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu, mulia namamu. Bapak Ibu dan Saudara, saat teduh kita pada pagi hari ini perenungannya diambil dari
Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman. Bapak Ibu, mengapa kita tidak ingin menderita? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan berbagai alasan. Misalnya, kita tidak ingin menderita karena kita sudah tahu bahwa penderitaan menimbulkan rasa yang tidak enak. Ada kesusahan, kesedihan, atau bahkan penderitaan juga bisa membuat kita tidak dapat tidur dengan tenang. Kita juga tidak ingin menderita karena bagi kita, penderitaan tidak membawa sukacita. Emosi menjadi negatif, mudah terbakar amarah, mudah merasa tidak berdaya, dan tidak mampu menghadapi persoalan. Kita juga tidak ingin menderita karena penderitaan membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis dan seperti orang-orang yang hidup tanpa punya cita-cita. Dari Yesaya 60 ayat 17 sampai dengan 22 sebagai perenungan kita pada pagi hari ini yang nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat perlindungan-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Bapa, jika pada pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, Engkau yang hadir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, Kau akan mampukan kami untuk mengerti firman yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Yesaya 60 ayat 17 sampai dengan ayat 22 sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak akan surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Yesaya pasal 60 merupakan serangkaian perkataan Allah melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada umatnya, yaitu bangsa Yehuda yang tengah hidup di dalam penderitaan. Mereka menderita karena menjadi tawanan dan tidak mampu hidup dalam damai. Mereka setiap harinya juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Mereka bekerja karena dipaksa, tidak diupah, dan benar-benar tidak mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, firman Allah hadir sebagai sebuah karya keselamatan bagi mereka yang merasa terbuang. Kondisi yang berat itu akan berakhir dan digantikan dengan hidup yang penuh dengan karya keselamatan. Tembaga, besi, kayu, dan batu adalah media pertukangan yang amat akrab bagi orang-orang Yehuda.
Karena bertahun-tahun dalam penderitaan, mereka selalu berjumpa dengan benda-benda tersebut dan menjadi simbol penindasan bagi mereka. Allah menggantikan benda-benda tersebut dengan benda-benda yang nilainya berharga. Emas dan perak menjadi simbol keberhasilan. Bukan hanya emas dan perak, tetapi Allah juga menghadirkan damai sejahtera dan keadilan. Sekalipun penderitaan itu begitu berat mereka alami, tetapi Allah selalu hadir untuk mereka. Melalui bacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita bisa menangkap penderitaan yang begitu rupa mereka alami, termasuk ancaman dan tindakan kekerasan, kebinasaan, dan keruntuhan yang menjadi persoalan sehari-hari dan membuat hidup mereka menjadi tidak tenang. Namun, Allah menggantinya dengan karya keselamatan yang abadi. Allah hadir sebagai jawaban. Selama mengalami penderitaan, bangsa Yehuda sangat terpaku pada kemampuan mereka pribadi. Allah dilupakan. Allah yang sesungguhnya sejak dahulu sudah hadir, melindungi dan memberi jalan, ternyata ditinggalkan oleh mereka. Suara Allah melalui firman-Nya kepada Nabi Yesaya yang diutusnya menyuarakan bahwa Allah sejak dahulu sampai sekarang selalu memperhatikan kehidupan mereka dan selalu siap untuk menyelamatkan mereka semua. Bahkan segala kesulitan digantinya juga dengan keselamatan dan pujian. Kehadiran Allah membawa perubahan. Selama ini orang-orang Yehuda tergantung pada sesuatu yang terlihat secara fisik. Tetapi kehadiran Allah membuat mereka menempatkan karya keselamatan sebagai bagian dari pergumulan iman. Bukan hanya sifatnya yang kelihatan, tetapi Allah hadir membawa keselamatan sebagai terang yang abadi. Untuk itulah, terangnya membuat setiap umat mampu melihat jalan terbaik dalam hidupnya dan keluar dari penderitaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memperhatikan kehidupan kita sejak semula dan selalu berupaya untuk menolong kita keluar dari penderitaan. Allah ingin agar kita juga tidak pergi menjauh darinya. Kita sadar bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka Allah memproses kehidupan kita dan menjamin kita dengan anugerah melalui iman dan keselamatan yang abadi. Dia menolong kita agar dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita dimampukan untuk bertumbuh di tengah situasi yang tidak mudah. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu. Allah tidak pernah menunda. Allah melakukannya sekarang juga. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu memperhatikan kami, walaupun kami terkadang lupa akan pertolongan-Mu bagi kami. Mulai hari ini ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu dapat membangun hidup kami dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di dalam penyertaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan selalu kembali kepada Allah dan mendasarkan semua tindakan kita untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih untuk saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.